Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam mata pelajaran desain grafis percetakan ya, di kelas 11 multimedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat desain menggunakan tipografi yang tepat pada sebuah media. Medianya adalah salah satunya tipografi Instastory dalam kompetisi dasar 4.2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan post Instagram, yaitu rekomendasi ukuran atau biasa disebut dengan aspek rasio ya, perbandingan. Nah, perbandingan untuk foto dan video post sendiri biasanya menggunakan 4:5 atau 1:1. Untuk 4:5 biasanya ukurannya 1080 kali 1350 piksel ya. Nah, untuk postingan stories dan IGTV yang rencananya kita akan membuat Instastory itu sendiri, nanti kita menggunakan perbandingan 9:16 ya, yaitu ukurannya 1080 kali 19 atau 1920 piksel. Untuk tahapannya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menentukan ide atau gagasan, yaitu mencari dan menentukan ide cerita. Yang kedua adalah background ilustrasi, menyiapkan gambar background yang serasi dengan ide cerita. Boleh dibuat sendiri maupun download dari internet. Langkah yang ketiga adalah menentukan font. Menentukan dan menyiapkan font yang akan digunakan dalam desain tipografi. Yang ketiga, menyiapkan font dan menentukan jenis font yang akan digunakan sebagai header, subheader, body text, dan sebagainya. Yang keempat adalah desain, yaitu merancang tipografi dengan baik, tepat, menarik, dan indah. Berikut adalah beberapa contoh tipografi Instastory. Baik, setelah kalian menentukan ide dan membuat ceritanya, langkah selanjutnya adalah kalian bisa mencari background yang ilustrasinya sesuai dengan cerita kalian ya. Ketik aja di Google, nanti ada banyak situs penyedia download foto dan wallpaper secara gratis ya. Salah satunya adalah Pexels, kemudian ada FreePic dan sebagainya ya. Nih saya misalkan di sini saya mencoba untuk menggunakan Pexel ya. Silakan bisa diketik di situ, kalian bisa mengetikkan keyword foto yang ingin dicari ya. Nanti akan banyak muncul ilustrasi-ilustrasi foto yang sesuai dengan keyword yang kalian ketikkan. Seperti ini. Untuk mendownloadnya mudah ya, di situ sudah tertera ada button download ya, otomatis akan terdownload. Kemudian selain kalian mencari background yang sesuai dengan ilustrasi cerita kalian juga bisa mendownload font secara gratis ya. Nah, jadi untuk download situs untuk mendownload font gratis itu ada banyak ya. Salah satunya adalah Dafont, kemudian ada 1001 free font dan sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan mendownload font menggunakan situs Dafont ya. Nah, di situ juga sudah tertera apakah font ini lisensinya gratis atau berbayar, juga bisa dilihat di situ. Kemudian untuk link downloadnya juga mudah sekali bisa ditemukan ya, dan mendownloadnya sangat mudah sekali. Nanti hasil downloadnya dia berbentuk RAR ya, jadi bisa dibuka RAR-nya nanti dan kemudian diinstal seperti biasa. Jadi banyak ya, banyak jenis typeface yang disediakan dalam situs Dafont ini sendiri. Kalian bisa memilih font yang kategorinya seperti apa, di situ bisa dilihat. Nanti kalian akan diarahkan jenis font yang ingin kalian cari, seperti itu. Mungkin kartun, kemudian mungkin
apa namanya itu script dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu ya, cukup untuk apa namanya mencari bahan, baik itu font dan background ilustrasi ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan desain ya. Baik, langsung kita praktekkan saja ya menggunakan software Adobe Photoshop untuk pembuatan tipografi Instastory ya. Nah, untuk langkah pertamanya kita buat dokumen baru dengan klik button Create New. Kemudian akan muncul jendela dokumen New Dokumen ya. Di sini kita nanti akan mengatur dimensi dari medianya itu sendiri. Untuk apa namanya Instastory sendiri, medianya ukurannya adalah perbandingannya 9:16 ya. Nah, untuk ukurannya, untuk width-nya itu adalah 1080 pixel, untuk height-nya adalah 1920 pixel. Nah, sebelum kita menentukan nilai width sama height-nya, kita tentukan dulu satuannya, yaitu pixel dulu ya. Nih, kita tentukan dulu, kemudian baru kita atur width sama height-nya, diatur angka nilainya. Nah, di sini punya saya terbalik, width-nya 1920 pixel, kemudian height-nya 1080. Jadi posisinya adalah landscape, padahal kalau di apa namanya di Instastory itu posisinya adalah portrait. Nah, kita tinggal balik aja ya, kita nggak usah ngetik ulang karena nilainya sudah benar, cuma kebalik antara width sama height-nya, kita pilih yang portrait saja. Nah, otomatis width-nya 1080 pixel dan height-nya 1920 pixel. Ini adalah ukuran Instastory dengan perbandingan 9:16. Nah, kemudian untuk resolutionnya kita gunakan 300 pixel per inci ya. Kemudian untuk color modenya kita gunakan RGB color karena digunakan pada media digital. Oke. Habis itu kita klik button create ya. Oke. Selanjutnya kita akan bekerja di halaman Adobe Photoshop-nya dengan menggunakan beberapa media gambar bitmap ya, yang sudah kita download sebelumnya. Dan kita juga sebelumnya sudah menentukan apa namanya story atau kalimat ceritanya, dan kemudian sudah mencari background gambar ya untuk ilustrasi yang sesuai dengan ceritanya. Nah, kemudian bisa mengimport gambar ke dalam lembar kerja kalian itu dengan cara pilih menu file, kemudian kita pilih place embedded ya, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi perintahnya adalah place embedded, jadi bukan import ya, perintahnya adalah place embed. Kemudian kalian cari background yang sudah kalian download tadi atau yang sudah kalian miliki untuk dijadikan background dari story kalimat teks kalian nanti ya. Nah, di sini saya cari di folder download, kemudian ya saya pilih. Di sini ada sebuah ilustrasi seseorang yang sedang giat bekerja ya, belajar atau bekerja di sini menggunakan komputernya ya. Kita pilih place. Nah, kemudian kita sesuaikan ya, nih ukurannya ternyata tidak kurang dia apa namanya resolusinya tidak sama, tapi nggak apa-apa. Nanti posisinya untuk ilustrasi ini agak saya turunkan ke bawah ya, tekan shift untuk menggesernya supaya tidak bergeser ke kanan kiri. Agak saya turunkan lagi sepertinya ya, seperti ini ya, punya saya
seperti ini. Nah, untuk punya kalian ya kalian sesuaikan saja ya. Nah, ini saya di tahap pertama ini adalah menyiapkan background yang sesuai dengan cerita atau story yang saya akan buat. Kemudian kalau sudah diatur, kemudian di enter. Kemudian di sini ada sisa bagian yang putih ya di lembar kerja saya, karena gambar saya ternyata lebih kecil dan posisinya pun saya tarik ke bawah karena memang posisi ilustrasinya nanti saya ingin buat di bagian bawah. Nanti di bagian atas ini nanti saya akan tambahkan ilustrasi Milky Way ya, atau apa namanya itu, langit yang bertabur bintang gitu ya. Jadi sebelumnya kita buat dulu nih. Kemudian juga di ilustrasi ini ternyata masih ada seperti gambar ruang seperti ini, ada pintu kayak gini ya. Ini saya ingin buat jadi hitam. Sampai batas ini saja saya tutup hitam ya. Saya menutupnya dengan blok kotak dengan gradasi transparan ya. Caranya bagaimana? Kita buat sebuah dokumen baru dulu. Nah, dengan cara kita pergi ke layer ini. Di bagian bawah ini ada yang namanya create a new layer, atau kalau enggak kamu bisa tekan Ctrl Shift N ya. Saya klik ini untuk membuat dokumen layer baru. Kemudian saya gunakan gradient tool. Ini gradient tool ya. Saya gunakan gradient tool. Kemudian pastikan foreground sama backgroundnya adalah foregroundnya hitam, backgroundnya putih. Untuk membalikan defaultnya, kalau punya kalian belum default hitam putih, bisa diklik di kotak hitam putih yang kecil ini ya, klik ini, atau bisa tekan huruf D pada keyboard kalian, otomatis dia akan kembali ke default foreground hitam dan background putih. Nah, kemudian kita kembali ke properti. Di sini di bagian di option bar, di Photoshop istilahnya adalah option bar. Di option bar kita atur untuk gradiennya saya pilih adalah hitam ke transparan. Jadi foregroundnya adalah hitam, backgroundnya transparan, seperti itu saya pilih ini. Kemudian tinggal saya dragging aja ya. Posisinya tetap di layar yang baru kita buat tadi. Kemudian saya dragging seperti ini. Gunakan tekan shift ya untuk mendapatkan penarikan garis yang penarikan gradasi yang lurus. Seperti ini. Nah, ternyata posisi foreground backgroundnya terbalik. Nah, itu kita bisa lakukan reverse ya. Di option bar sini ada perintah reverse foreground gradiennya. Saya klik, kemudian saya ulangi. Nah, untuk membatalkan perintah yang pertama tadi, kita bisa menekan Ctrl Z. Oke, kita ulangi lagi, kita tarik menggunakan shift ya, menariknya biar lurus. Nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi biar agak di bawah lagi. Nah, seperti itu. Nah, coba kita kita visibility dari layar gradasinya saya matikan dulu. Seperti apa ya, seperti itu perbedaannya ya, perbandingannya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dia menutup bagian atas ini sama background yang ada kayak pintunya. Jadi saya nggak pengen ada kayak ruangan di situ, karena saya pengen menciptakan kesan ilustrasinya tuh dia belajar seakan-akan belajarnya tuh di di alam bebas ya, di luar angkasa gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah saya akan menambahkan ilustrasi Milky Way-nya ya, dengan cara yang sama tadi. Seperti tadi kita bisa pilih menu file, kemudian place embed, kemudian ini ya, sebuah ilustrasi Milky Way. Nah, ini saya pilih, kemudian saya place. Nah, baik. Nah, kita akan mengatur posisi dari ini ilustrasi Milky Way-nya. Jadi saya geser ke atas ya, seperti ini.
kemudian agak saya besarkan. Untuk membesarkannya saya tekan, kita tarik point handle di sudut ini dengan menambahkan tombol shift dan alt ya, supaya memperbesarnya itu secara center ya, di tengah. Baik, cukup segitu. Kemudian mungkin agak saya tarik ke bawah ya, seperti itu. Kemudian saya coba enter ya. Nah, supaya ilustrasi Milky Way nya ini seolah-olah memang menjadi satu dengan ilustrasi yang bawah ini, caranya adalah kita akan memblending ilustrasi layar Milky Way nya dengan objek yang ada di bawahnya. Caranya bagaimana? Masih aktif di layar foto Milky Way nya, kemudian kita ke bagian atas dari layar. Di sini ada yang namanya set blending mode ya. Di sini ada banyak pilihan. Nah, ini saya akan coba menggunakan hard light ya. Kita akan memblending atau mencampur dengan mode hard light. Nah, jadi dia akan seperti menyatu dengan background warna hitam di belakangnya, seperti itu. Kemudian tapi ilustrasi dari seorang laki-laki yang sedang bekerja tadi tertutup bagian ini ya. Ini ada gambar ini. Nah, ini kita akan coba hilangkan, tapi tidak dengan cara menghapus ya. Kita menghilangkannya dengan menggunakan add layer mask ya. Jadi kita memberikan topeng ya, memberikan lapisan untuk menghilangkannya. Ini kita bisa tambahkan add layer mask di sini. Nanti akan muncul sebuah kotak di sini add layer mask-nya. Kemudian kita gunakan gradient tool. Kemudian set foreground-nya hitam dan background-nya setnya adalah putih. Untuk warna putih itu akan memunculkan bagian gambar, dan untuk warna hitam dia akan menghilangkan bagian gambar. Nah, di sini coba kita terapkan dengan menggunakan gradient tool. Kita tarik seperti ini. Nah, ternyata terbalik ya. Jadi harusnya yang sebelah kanan di sini adalah yang putih, dan sebelah kiri yang sebelah kiri adalah putih dan sebelah kanan adalah hitam. Jadi terbalik ya. Nah, untuk membaliknya kita cukup menggunakan tombol reverse ini ya. Kemudian kita klik seperti itu, kemudian kita ulangi lagi seperti ini. Nah, ini gambarnya mulai tampak ya. Nah, coba kita ulangi lagi sampai mendapatkan komposisi yang tepat seperti ini. Nah, saya rasa belum, masih kurang. Saya tambahkan saya ulangi lagi, saya tarik seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk mendapatkan gambarnya. Oke, saya ulangi lagi ya, saya cukup ya. Jadi komposisi yang ingin saya dapatkan sudah saya dapatkan. Jadi seakan-akan orang yang sedang bekerja ini berada di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang lain, karena saya ingin menceritakan bahwasanya orang yang berani berbeda itu pasti akan sukses. Nah, seperti itu. Kemudian sudah mendapatkan gambar komposisinya yang tepat. Jadi untuk gambar Milky Way-nya seperti menyatu jadi kesatuan ya dalam ilustrasi ini. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tipografinya ya. Kita akan memilih font dan menatanya dan mengatur ukuran tipografinya ya. Nah, baik, kita gunakan text tool di sini ya. Ini kita gunakan text tool. Kemudian kita klik saja di bagian lembar kerja.
baru kita kemudian kita ketik. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membuat layar teks baru lagi untuk body teksnya. Jadi teks yang pertama ini untuk headline-nya atau untuk judulnya. Kemudian saya akan membuat teks lagi ya. Sebelumnya saya pindahkan dulu teksnya ini, atau saya agak perbesar biar agak kelihatan ya. Oke, seperti ini. Saya agak geser sini, nanti kita akan merubah untuk jenis fontnya dan ukurannya nanti aja. Kemudian jangan lupa di enter. Kemudian kita akan membuat teks baru lagi untuk body teksnya. Saya gunakan text tool, kemudian saya dragging untuk membuat teks paragraf ya, seperti ini. Lalu kita ketikkan isi dari kalimat story-nya. Untuk melihat lebih dekat lagi lembar kerja kita bisa menggunakan tekan Alt kemudian scroll menggunakan mouse ya, scroll ke belakang ya. Atau kalau nggak pakai mouse, kalian bisa gunakan Ctrl kemudian plus, simbol plus ya di keyboard, Ctrl dan simbol plus. Baik, ini teksnya sudah jadi, saya sudah ketikkan. Nah, kemudian saya blok ya. Cara membloknya bisa kamu dragging seperti ini di kotak paragrafnya, atau dengan cara kamu bisa double klik di simbol pada layar di palette layarnya ya, seperti ini. Nah, otomatis dia akan terblok seperti itu. Nah, kita akan atur perataannya, alignnya ya, kita pilih align right, nah, di rata kanan. Kemudian untuk jenis fontnya saya gunakan sini ya, untuk mengatur pemilihan jenis fontnya saya gunakan yang cocok, mungkin garisnya yang agak tipis saya gunakan Kandara ya. Kemudian untuk tipenya saya pilih yang regular, yang like aja, Kandara like ya, jadi agak tipis, lebih tipis lagi garisnya. Kemudian untuk size atau ukuran fontnya sendiri saya gunakan 10 poin ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa mengatur jarak antar barisnya ya, seperti ini ya, jarak antar baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, seperti ini kita bisa ngatur ya. Itu nanti kita bisa ngatur dengan istilah kemarin pengukuran istilahnya adalah leading ya. Nah, di Adobe Photoshop disediakan untuk pengaturan leadingnya ya. Sebelumnya saya atur dulu nih ya, untuk lebar dari kotak paragrafnya. Nah, saya pengennya segini aja, seperti ini. Kemudian saya blok lagi, saya ingin mengatur leadingnya ya, jarak antar barisnya, dengan cara kita bisa masuk ke, kita buka palette propertiesnya, kita buka palette properties. Di sini nanti kita akan mendapati berbagai macam pengaturan pengukuran huruf ya. Nah, di sini salah satunya adalah set untuk leadingnya. Ini kita bisa atur di sini 10 ya. Kalau coba auto seperti apa? Nah, kalau auto dia
jarak antar barisnya berubah seperti itu ya. Kemudian misalkan saya ganti, saya atur menjadi 8. Nah, ternyata terlalu rapat. Sepertinya saya tetap menggunakan yang 10 aja ya. Mungkin 11, mungkin saya coba yang 11. Nah, oke, sepertinya udah pas yang 11 aja ya. Kita coba gunakan yang 11. Kalau sudah selesai ya sudah, kita tutup kembali vertisnya. Udah, kemudian kita atur untuk tagline-nya atau judulnya atau headline-nya ya. Nih wish ya, wish. Kita double klik di simbol T-nya ini, otomatis dia akan terblok seperti itu. Saya akan mengubah jenis font yang saya gunakan ya. Saya pengen pakai font yang agak tebal ya, supaya ada penekanan pada judulnya, supaya terlihat lebih awal. Saya gunakan jenis fontnya adalah saya ketikkan saja Pistili ya. Ini sudah ketemu ya, ini jenis font Pistili. Coba kita lihat. Nah, kita atur posisi menggunakan move tool ya. Ya, sepertinya pas ya. Nah, kemudian jarak antar hurufnya sepertinya juga agak renggang nih ya. Kita bisa ngatur ya, nanti kita atur. Nah, ini double klik dulu. Kemudian kita masuk ke properties lagi. Kita atur jarak antar hurufnya nih di sini ya. Kita atur kerningnya. Oke, ini kita bisa atur untuk lebih rapat itu nilainya minus ya. Kalau untuk lebih lebar dia nilainya positif atau plus. Jadi kita pilih yang minus. Coba kita pilih minus 10. Nah, dia agak merapat ya, tapi kayaknya masih kurang. Saya gunakan minus 20. Nah, seperti itu mungkin cukup ya. Jadi saya pilih minus 20 untuk jarak antar hurufnya. Nah, lalu akan saya atur posisinya menggunakan move tool ya. Jadi saya geser, saya ratakan rata kanan dengan paragraf teksnya. Geser aja ya. Jadi dia kalau digeser tuh, kalau dia sudah rata sama objek yang di bawahnya atau di atasnya itu, dia ada kayak garis bantunya seperti itu, berasa kayak ada magnetnya nempel gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita akan membuat simbol bulat, objek bulat ya, nanti sama garis dia menuju ke bawah yang mengarahkan ke ke orang ini, seakan-akan memberikan hubungan antara story ini dengan ilustrasinya. Oke, sebelumnya kita tampilkan secara full ya tampilan desainnya dengan cara kontrol dan tekan angka 0 bersamaan, kontrol plus 0. Lalu kita atur dulu ya, sebelum kita membuat objek baru, kita atur posisi dari teksnya ya. Kita pilih dulu judul dan body teksnya dengan cara pilih layer judulnya, tekan shift sambil tekan layer yang atau shift atau kontrol bisa juga ya. Kalau tekan kontrol kemudian tahan, kemudian klik pada layar yang ingin kita grup dalam arti pemilihannya ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah terpilih dua-duanya, tergrup dua-duanya, kita geser seperti ini, kita atur. Saya rasa oke, saya taruh di sini ya, seperti itu di situ ya. Kemudian
Ilustrasinya saya coba geser ke sebelah kiri ya, agak saya geser ke sebelah kiri ya, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke layar paling atas supaya nanti ketika saya membuat objek baru dia akan berada di paling atas. Saya akan membuat sebuah lingkaran ya, saya menggunakan ellipse tool. Saya zoom dulu, Alt scroll ke depan atau Ctrl plus tanda simbol plus ya. Kemudian saya tekan shift pada keyboard, kemudian saya dragging untuk mendapatkan lingkaran yang presisi ya, sama width sama height-nya sama seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita atur di option bar-nya untuk fill-nya warna putih ya, fill-nya warna putih ya, ini. Kemudian untuk foregroundnya, untuk garis outline-nya kita nonkan seperti itu. Oke, kalau sudah, kita gunakan move tool untuk mengatur posisinya ya, seperti ini. Saya bergeser sedikit seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis ya, garis itu nanti akan mengarah ke apa namanya, seorang laki-laki di sini ya. Ini dari ilustrasinya. Saya gunakan line tool, ini line tool. Kemudian saya klik, kemudian dragging ke bawah seperti ini. Ini kelewat ya, terlalu, nah segini aja cukup sepertinya ya, segini lepas. Nah kita atur fill-nya udah putih ya, fill-nya udah putih. Kemudian untuk outline-nya kita nonkan. Kemudian kita atur weight-nya ya, kita atur lebar atau weight dari garisnya. Saya atur jadi 3 pixel ya, kita atur seperti itu. Jadi tebal garisnya akan bertambah. Baik, lalu kita atur lingkarannya yang atas ini ya, kita pilih layarnya dulu. Nah ini kita tutup dulu, kita pilih layar lingkarannya ya, kemudian kita geser, nah, kita paskan ke tengah. Nah dia biar pas tengah. Kemudian kita duplikat layarnya ya, untuk lingkarannya kita buat duplikatnya dengan cara Ctrl plus C atau klik kanan duplikat layar ya, bisa di klik kanan layarnya kayak gini, kemudian bisa pilih duplikat layar ya, cepat ya pakai Ctrl J. Kemudian saya geser ke bawah menggunakan shift biar lurus ya. Oke, seperti ini. Nah sudah tuh. Jadi saya ingin membuat apa namanya ya, seakan-akan ada keterhubungan dari kalimat wish atau judul tagline-nya wish itu dengan ilustrasinya seperti itu ya. Modelnya terlalu dekat ya, saya naikin lagi kayaknya segitu aja ya, segitu. Kemudian garisnya saya agak pendekin ya, seperti itu. Kemudian saya akan membuat sebuah teks baru lagi untuk keterangan waktu ya, hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti di sini. Kemudian saya ketik harinya Thursday ya, atau hari Kamis.
ya, seperti itu. Kemudian saya blok, kemudian saya ganti jenis fontnya. Saya pakai Arial ya. Arial. Saya gunakan move tool untuk mindahin. Oke. Untuk pengukurannya, untuk ukuran size fontnya kita atur nanti setelah membuat sub dari harinya ya. Kita buat teks yang kedua di bawahnya untuk tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal 6 Agustus 2020. Ya, saya blok, saya pilih fontnya, saya gunakan Century Gothic ya. Oke, Century Gothic. Kemudian regular ya, yang tipis garisnya. Kemudian size fontnya saya gunakan adalah 5 poin ya, seperti itu. Saya gunakan move tool, geser seperti ini. Kemudian saya kembali ke layar Tuesday ya. Kemudian saya double klik sini, saya day-nya saya ingin merubah warnanya ya. Jadi saya blok warna teksnya adalah day-nya saja, harinya saja. Saya blok, kemudian saya ganti warnanya di sini untuk mengganti set colornya di option bar, set color teksnya. Klik aja. Kemudian saya pilih warna orange ya. Nah, ya ini oke ya. Jadi seperti ini. Kemudian saya posisinya untuk tahun tanggalnya saya agak naikin, saya perbesar dulu ya. Nah, seperti ini. Agak saya naikin lagi, bisa menggunakan tombol arah panah ke atas ya untuk menggeser ke atasnya ya, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian untuk Tuesday-nya size-nya perbandingan dari 1:1,618 ya, dari 5 poin dari teks yang di bawahnya. Jadi nilainya adalah untuk Tuesday-nya size-nya saya gunakan 8. Jadi untuk membuat perbandingan besar kecil dari judul ke bawah subjudul kemudian ke bawah lagi body text, itu perbandingannya gunakan perbandingan aspek rasionya adalah 1:1,618 ya. Jadi caranya dari yang huruf yang paling kecil dulu ya, dari body text. Misalkan body textnya pakai 12 poin ya, tinggal dikalikan 1,618 untuk mendapatkan size ukuran dari teks judul atau teks subjudulnya, seperti itu ya. Menggunakan 8 poin. Kemudian saya atur posisinya lagi menggunakan itu, saya agak deketin sama ini sama lingkarannya. Kemudian saya pilih layar tanggal tahunnya ya, seperti ini ya. Udah cukup ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat nama atau nama akun dari
pemilik Insta story-nya ya. Nah, nanti kita buat di bagian bawah ini sini ya, karena masih banyak space ya. Nah, kita pilih layar yang paling atas sendiri lagi supaya nanti teksnya layarnya berada di paling atas. Gunakan tekstur, kemudian saya klik di sini, saya ketikkan nama pemilik akun Instagramnya ya, _5 ya. Kemudian kita double klik, kita blok dulu. Kemudian saya pilih fontnya yang jenis handwriting ya, yang biar kesannya akrab. Jadi saya gunakan Juliet ya, jenis font handwriting, typeface handwriting ya. Kemudian untuk size-nya saya gunakan adalah 10 poin. Oke, cukup. Gunakan move tool, kemudian saya geser, kita cari di mana posisi tengahnya. Ya, nih posisi tengahnya udah dapat ya. Oke, center udah dapat ya tengahnya. Agak saya naikin lagi sedikit. Oke, kemudian di enter. Kemudian coba kita lihat ya. Untuk menampilkan keseluruhan, Ctrl 0 ya, seperti itu. Nah, selesai ya. Jadi mudah sekali kan untuk membuat kreasi tipografi Instastory ya. Jadi ini sederhana sekali. Mudah-mudahan nanti kalian dapat membuat yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi ya. Sekian dari saya ya. Sebelum saya akhiri, kita simpan dulu ya. Nah, sebelumnya kita simpan dulu dalam format bitmap ya, yang mudah dibaca oleh Instagram, bisa JPEG atau PNG ya. Nah, caranya ya, kita masuk menu file atau Ctrl S ya, Ctrl Shift S, kita save as, Ctrl Shift S, nanti kita simpan, tentukan destination foldernya yang kalian ingin taruh ya. Misalkan saya taruh di local disk D ya, saya punya folder ya. Nah, saya tentukan destinasi atau tempat tujuan dari penyimpanannya seperti ini. Nanti kalau sudah ketemu tempat destinasi penyimpanannya, kalian bisa menyimpannya dalam dua bentuk nanti ya. Satu dalam bentuk TIFF supaya nanti ketika ingin mengedit lagi bisa diedit ulang lagi, layar per layarnya masih utuh. Dan kalau untuk di-upload di Instagramnya, kalian bisa simpan dalam bentuk JPEG ya. Jadi kalian harus punya master filenya dulu dan baru file untuk uploadnya. Jadi seperti itu. Saya pilih JPEG ya, JPG seperti ini. Namanya saya ganti tipografi Instastory ya, seperti itu, JPEG ya. Kemudian saya save. Untuk image optionnya kita pilih yang maksimum ya, biar hasilnya bagus ya. Baik, oke. Nah, untuk kemudian jangan lupa disimpan mastering filenya ya, supaya nanti kalau pengen diedit lagi teksnya atau ada yang keliru bisa diedit ulang lagi. Kita save lagi, kita save as lagi, Ctrl Shift
as atau masuk ke menu file, pilih save as. Nah, kemudian kita pilih yang format atau save as, tipenya adalah TIFF ya, seperti ini, TIFF. Kita simpan ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini di oke aja, nggak ada yang diatur, abaikan saja. Nah, oke. Kemudian oke lagi. Udah selesai ya. Ya, jadi ya sudah ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.